Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 yaitu kajian pustaka atau landasan teori dan juga bab 3 yaitu metodologi penelitian. Bab 2 ini berisi tentang tinjauan pustaka. Secara definisi tinjauan pustaka sendiri berarti sebuah telaah yang sudah kita laksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya kajian pustaka ini dibuat dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan data-data terdahulu yang sudah kita peroleh atau informasi-informasi apa yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, hal-hal itu tadi akan didapatkan dari beberapa sumber-sumber pustaka yang terpercaya, misalnya buku, kemudian artikel ilmiah dalam sebuah jurnal, dan lain sebagainya, yang kemudian disajikan dengan cara yang baru dan juga untuk keperluan-keperluan baru. Nah, biasanya dalam sebuah kajian pustaka atau landasan teori ini, kita akan memuat pengertian, atau bisa juga kita memuat jenis-jenis, atau kita juga bisa membuat manfaat dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan disiplin ilmu dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di luar dari pengertian jenis-jenis faktor dan juga manfaat, kita juga bisa menambah bagian-bagian yang nanti akan kita bahas dalam kajian pustaka. Ini tergantung dan perlu kita sesuaikan dengan penelitian yang akan kita lakukan nanti. Selain itu, landasan teori atau kajian pustaka ini nanti juga akan menjadi dasar atau landasan kita ketika kita ingin membahas penelitian atau membahas data yang kita peroleh di lapangan setelah kita melakukan penelitian, dan nanti hasil yang akan kita peroleh itu bergantung dari teori-teori yang sudah kita dapat dan kita masukkan dalam tinjauan pustaka tersebut. Nah, oleh karena di tinjauan pustaka nanti kita akan memuat banyak teori-teori, maka dari itu kita perlu mempelajari bagaimana cara membuat tulisan yang baik dengan bahasa yang baik dan juga teknik-teknik yang baik. Misalnya teknik dalam pengutipan, membuat rujukan, dan juga nanti memasukkannya ke dalam bibliografi. Atau kita juga dapat memuat ringkasan dan juga sintesis seperti pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari proposal penelitian, yaitu bab 3 yang berisi tentang metode penelitian. Nah, metode sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai cara. Ini berarti kita akan menjabarkan kita mau meneliti dengan cara seperti apa. Dan ini tentu perlu kita cocokkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Apakah penelitian kita itu memiliki jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif dan kuantitatif ini merupakan jenis penelitian yang secara umum digunakan oleh orang tergantung bagaimana bidang ilmunya. Nah, perbedaannya adalah kalau kualitatif itu bisa ditandai dengan data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian dengan jenis kualitatif ini merupakan data-data verbal. Nah, berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, yang mana data yang diperoleh merupakan data-data numerik atau bersifat angka. Nah, oleh karena itu di penelitian kualitatif, analisis data yang dilakukan itu berupa identifikasi, kualifikasi, ataupun interpretasi terhadap data. Sedangkan di penelitian kuantitatif, nanti data yang diperoleh akan coba dianalisis dan disajikan menggunakan teknik statistik. Nah, itu sekilas perbedaan dari penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nanti tentu akan coba kalian perdalam lagi jenis-jenis penelitian tersebut di mata kuliah atau kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, kemudian kita juga perlu memasukkan populasi dan juga sampel dalam proposal penelitian kita di bab 3 yaitu metode penelitian. Populasi sendiri bisa diartikan dengan keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel diartikan sebagai bagian dari populasi. Nah, populasi dan sampel ini penting untuk kita tentukan karena populasi dan sampel inilah nanti akan menentukan bagaimana subjek penelitian kita. Nah, kemudian kita juga perlu mendeskripsikan bagaimana teknik pengumpulan data kita. Teknik pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan wawancara, observasi, dengan tes, dengan menggunakan angket atau kuesioner, dan juga dengan menggunakan studi dokumen. Nah, saya akan coba membahas secara garis besar. Wawancara sendiri itu berarti pencarian data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap informan.
Nah, ini artinya wawancara itu dilakukan secara langsung dan secara tatap muka untuk memperoleh data-data yang biasanya bersifat verbal. Nah, kemudian teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi. Observasi ini berarti kita nanti akan mencoba mengandalkan panca indera kita. Misalnya ketika kita melihat suatu objek atau mendengar suara, dan nanti akan kita sodorkan kepada subjek penelitian. Nah, ketika subjek itu mengerjakan tes kita, otomatis kita nanti akan mendapatkan data berupa nilai dari hasil pengerjaan subjek terhadap tes yang sudah kita buat. Atau kita juga bisa menggunakan indera peraba kita untuk mengetahui bagaimana tekstur dari sebuah objek. Nah, jadi kalau kita ingin mengobservasi, nanti kita akan mencoba mengandalkan panca indera kita untuk memperoleh data. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data menggunakan angket dan juga kuesioner. Nah, jika angket itu biasanya cenderung lebih kepada pertanyaan dan jawabannya menggunakan skala prioritas. Misalnya dari skala 1 itu buruk sehingga skala 5 yang dianggap sangat baik misalnya. Sedangkan kuesioner itu merupakan sebuah wawancara secara tidak langsung atau secara tertulis. Nah, sedangkan untuk teknik pengumpulan data berupa tes, ini berarti kita memerlukan instrumen berupa soal-soal yang dilakukan oleh peneliti dan juga responden. Sedangkan studi dokumen berarti data yang kita peroleh itu nanti berdasarkan dari dokumen-dokumen yang kita pelajari. Misalnya kita membaca sebuah buku novel, maka kita memperoleh data dari novel tersebut. Atau misalnya kita mencoba untuk mencari dokumen-dokumen sejarah. Nah, maka data yang akan kita peroleh itu berasal dari dokumen sejarah tersebut. Nah, setelah kita menjelaskan atau mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan data, kita juga perlu menjelaskan bagaimana teknik analisis data yang kita lakukan nanti. Data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data itu tidak bisa kita diamkan saja. Kita perlu menganalisis untuk mendapatkan hasil dari penelitian dan akhirnya kita dapat menjawab merumusan masalah yang sebelumnya sudah kita rumuskan. Nah, kita dapat menggunakan teknik analisis konten. Artinya teknik analisis konten ini berarti kita menganalisis isi dari data tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan teknik analisis narasi, artinya kita nanti menganalisis dan menjabarkan hasilnya secara narasi atau dengan cerita. Dan kita juga bisa menggunakan teknik analisis wacana, artinya kita menganalisis dan menyajikan kembali hasil analisis tersebut menggunakan tulisan-tulisan atau wacana. Dan yang terakhir adalah teknik analisis statistik. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi dalam pembahasan tentang jenis penelitian kuantitatif, maka teknik statistik ini adalah mencoba untuk menganalisis data dan juga menyajikan datanya secara statistik. Biasanya teknik analisis statistik ini dilakukan dari data perolehan yang berupa numerik atau angka-angka. Di luar yang sudah saya jelaskan ini, tentu masih banyak lagi bagaimana metode penelitian yang akan kita masukkan, kemudian bagaimana kita membuat tinjauan pustaka, dan apa saja isi dari pendahuluan. Silahkan kalian perdalami dari membaca mandiri dari beberapa macam sumber buku metodologi penelitian, atau dengan dosen-dosen lain yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya simpulkan bahwa proposal penelitian ini merupakan sebuah tahapan yang nanti akan kita lalui ketika kita ingin membuat sebuah penelitian. Proposal penelitian ini nanti akan memuat rincian dari rencana penelitian kita, dan kita perlu memasukkan secara detail bagaimana rencana penelitian yang akan kita lakukan nanti. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.